Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Berlias Morenzia. Saya merupakan salah seorang peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2001 di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Gimana nih, udah nonton video learning jurnal sebelumnya belum? Mengenai pelayanan publik. Semoga udah nonton ya, dan sedikitnya bisa membantu dan paham mengenai pelayanan publik. Oke, sekarang kita lanjut untuk video learning jurnal dengan materinya manajemen ASN dan Wall of Government. Untuk sub pertama yaitu mengenai manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Mengapa adanya manajemen aparatur sipil negara? Menurut saya, yaitu supaya adanya sistem yang mengatur dengan jelas mengenai ASN. Selain itu, di materi manajemen ASN ini kita juga tahu mengenai kedudukan, peran, hak, kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku ASN. Selain itu, kita juga tahu mengenai sistem merit dan pengelolaan ASN. Oke, yang pertama, apa itu kedudukan ASN? Kedudukan ASN, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pembina instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Yang kedua yaitu, apa saja peran ASN? Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk tugas ASN, yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa saja kewajiban sebagai seorang ASN? Yaitu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan, serta menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengumpulkan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Dan untuk fungsi kode etik ASN yaitu sebagai pedoman fondasi birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Sekarang, apa itu sistem merit? Sistem merit dalam manajemen ASN untuk bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN yaitu menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang pegawai. Yaitu untuk prinsip sistem merit yaitu keadilan, kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Dan untuk pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN. Yang pertama yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Di mana, kapan, dan siapa yang terlibat dalam sistem manajemen ASN? Menurut saya, manajemen ASN dilaksanakan di mana saja sebagaimana seseorang tersebut sudah menjadi seorang ASN. Contoh, baik ketika dia menjadi seorang ASN daerah maupun ASN pusat. Dan siapa yang terlibat dalam manajemen ASN? Tentunya orang yang berprofesi sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K. Berikut ini merupakan analisis 5W1H terhadap contoh video yaitu berkaitan dengan sistem merit.
Dan untuk videonya bisa kita lihat linknya pada deskripsi di atas ini, atau mencari di YouTube dengan keywordsnya berupa sistem merit. Di video bisa kita lihat itu dalam konteks pertama, siapa saja yang terlibat, itu pemerintah dalam hal ini yang membuat kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Penggunaan Aparatur Negara atau Kemenpan, dan ASN tentunya sebagai melaksanakan kebijakan. Apa yang terjadi dalam video tersebut yaitu adanya reformasi birokrasi berupa sistem merit yang dijelaskan dan ditetapkan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Mengapa itu terjadi? Di video bisa kita lihat itu untuk meningkatkan kinerja ASN. Terjadi setelah ditetapkannya Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 mengenai Undang-Undang ASN. Dan bagaimana itu terjadi sistem merit tersebut, yaitu dengan adanya reformasi birokrasi, yaitu melalui sistem merit kebijakan dan pengelolaan ASN didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kualifikasi secara adil dan wajar. Oke, untuk sub materi yang kedua yaitu berkaitan dengan Wall of Government. Apa itu Wall of Government atau WOG? WOG pada dasarnya sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Mengapa adanya WOG? Yang pertama yaitu adanya egosentral atau siloisasi. Yang kedua yaitu adanya dorongan publik untuk kinerja good government. Yang ketiga yaitu adanya perkembangan teknologi dan informasi. Dan yang terakhir yaitu adanya keberagaman. Bagaimana WOG dilakukan? Pendekatan WOG dapat beroperasi dalam tataran kelembagaan nasional maupun daerah. Penataan kelembagaan menjadi sebuah keharusan ketika pendekatan ini diperkenalkan. Namun, penataan ini tidak serta-merta merubah kelembagaan atau sebaliknya, sehingga pendekatan WOG dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan perbedaan kategori hubungan antara kelembagaan yang terlibat. Pada tabel bisa kita lihat yaitu kategori hubungan ada koordinasi, integrasi, dan kedekatan dan pelibatan. Ada tipe penyertaan, dialog, joint planning, joint working, joint venture, satelit, aliansi strategis, union, dan merger. Berdasarkan kategori di atas, maka WOG dapat dipraktikkan dalam kontinum koordinasi merger, di mana pelaksanaan WOG dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Perbedaan masing-masing kategori terletak dari posisi masing-masing kelembagaan yang terlibat atau dilibatkan dalam WOG. Untuk kategori koordinasi, maka kelembagaan yang terlibat dalam pendekatan WOG tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Sedangkan dalam kategori integrasi, kelembagaan yang terlibat mulai cair dan terdapat penyamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Adapun kategori kedekatan dan pelibatan, kelembagaan menyatukan diri dalam wadah relatif yang lebih permanen. Dan ini merupakan salah satu bentuk contoh Wall of Government yang terjadi di negara kita Indonesia, yaitu adanya kerjasama antara Kementerian BUMN dengan BP2MI. Melalui kerjasama tersebut yaitu untuk mendukung perlindungan dan memberikan bantuan-bantuan terhadap pekerja migran di Indonesia dan luar negeri yang selama ini belum maksimal dilakukan. Oke, mungkin sekian learning journal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton.